sehingga benar-benar kami tetap diam di dalam hadirat Tuhan, punya kehubungan yang intim dengan Tuhan, karena hanya dekat Allah saja kami tenang. Terima kasih Bapak, kami akan masuk kepada kebenaran firman. Jamah hati kami Tuhan, Roh Kudus berkarya menyatakan isi hati Tuhan lewat firman Tuhan, dan kami mau siap menerima firman Tuhan, karena firman Tuhan itu dalam Kau sendiri. Baru yang punya keterbatasan, berikan dia kekuatan, berikan dia hikmat, orang tentang firman Allah, sehingga firman Tuhan itu tersampaikan sesuai dan kehendak daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sambut firman di dalam nama Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa malam hari ini, bagaimana hadirat Tuhan itu sangat dahsyat. Tuhan sedang melakukan karya yang luar biasa. Saya sebagai pengurus, saya katakan bulan Juli ini ada sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Api Tuhan itu sangat dahsyat. Api Tuhan itu sangat kita rasakan. Hadirat itu sangat kencang. Saya katakan, aduh Tuhan, aku mau setiap sesi lepas sesi ini, aku mau ambil itu. Karena untuk itulah kita datang berdoa dan berpuasa. Sehingga ada warna bahwa doa puasa ini ketika kita buat, ada terobosan lepas terobosan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita datang dengan persoalan. Persoalan kita barangkali tidak sama. Tetapi di dalam hal itu, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, persoalan itu tidak menguasai kehidupan kita, tetapi hadirat Tuhan itu yang menguasai setiap kehidupan kita, sehingga kita bersuka cita dan kita bertepuk tangan, kita bergor, kita memuji Tuhan, karena kita tidak bisa menahan roh itu dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin menahan roh itu tidak bisa, roh kudus itu tetap membuat kita tidak bisa berdiam diri, sehingga kita menggerakkan tubuh kita lagi buka ayat firman Tuhan atau ayat media sosial. Tuhan sedang melihat. Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan sedang biasa. Terima kasih untuk respon Tuhan Yesus Maha mengetahui. Bapak Ibu, hamba Tuhan masuk ke yang surga. sudah ambil bagian untuk puasa bulan Juni ini. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih bagi jemaat yang pertama kali hadir untuk ambil bagian dalam doa puasa. Pastikan Anda menerima sesuatu dari Tuhan. Pastikan Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib luar biasa. Tetapi mari kita tetap jaga mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk bertemu dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tempat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang luar biasa, kawan sekerja Allah yang luar biasa. Dari sesi pertama kita sudah mendengar bahwa Yesus satu-satunya gembala yang baik, dan kehidupan kita merupakan gembala-gembala dalam rumah tangga kita masing-masing, gembala di setiap tugas pekerjaan kita. Dan sesi kedua tentang berbicara iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi semuanya ini berkesinambungan. Ada poin-poin yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kehidupan kita, supaya benar-benar kita mencari kuat. Dan di sesi yang ketiga ini di malam hari ini saya bahas tentang orang lumpuh. Sebenarnya saya tidak akan membahas tentang orang lumpuh, tetapi saya akan bahas tentang keempat orang yang menggotong orang lumpuh ini. Kenapa demikian? Orang lumpuh
ini mengalami mujizat. Orang lumpuh ini mengalami pertolongan Tuhan. Orang lumpuh ini mengalami sesuatu yang luar biasa. Karena ada 4 orang yang menggotong dia. Barangkali kalau kita berpikir, kalau dia tidak dibawa oleh 4 orang ini, dia tidak mengalami kesembuhan. Tetapi proses dan waktunya Tuhan itu sangat tepat. Proses dan waktunya Tuhan itu sangat tepat, tidak meleset. Barangkali kita berkata, kenapa sih seorang lumpuh? Bukannya undang aja Tuhan Yesus itu ke rumahnya, pasti sembuh, pasti mengalami mujizat. Tetapi yang saya bahas tentang inisiatif ke-4 orang ini. Yang saya akan bahas tentang bersama kita kuat. Bersama kita kuat. Jadi saya pikir Tuhan ini, Tuhan maunya Tuhan apa? Kan ini firman Tuhan ini sudah sering dibahas. Bahkan dari kecil kita sudah mendengar bahwa orang lumpuh memang disembuhkan oleh Tuhan. Karena tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus di zaman itu. Karena kenapa? Karena dia Allah Maha Kuasa. Dan dia punya kedaulatan yang luar biasa. Sehingga penyakit apapun pasti sembuh ketika datang kepada Yesus. Persoalan apapun ketika datang kepada Yesus pasti ada jalan keluar. Bahkan orang mati pun dibangkitkan. Karena kenapa? Karena dia punya kuasa di surga dan di bumi. Sehingga segala sesuatu penyakit ayam pun disembuhkan oleh Tuhan. Bagi Tuhan tiada perkara yang sukar. Tapi seringkali manusia ketika sakit batuk aja sudah menjadi persoalan. Gagal datang bawa puasa Esther. Cuma dengan batuk sedikit aja. Bu Sherry, maaf bulan ini batal ya. Kenapa Bu? Aku tiba-tiba batuk gitu. Batuknya seperti apa sih? Firman Tuhan berkata, ketika engkau melangkah untuk Tuhan, seketika itu juga engkau pasti disembuhkan oleh Tuhan. Harus ada tindakan. Harus punya iman yang sungguh, bahwa iman itu benar-benar bahwa Tuhan sudah melakukan perkara yang dahsyat luar biasa. Tuhan sudah melakukan menyelesaikannya di kayu salib. Sakit penyakit apapun tidak akan menguasai setiap keberadaan hidup kita, karena sudah selesai lunas terbayar di kayu salib. Sehingga sakit apapun tidak akan melunturkan iman kita, tidak akan menggoyahkan iman kita. Ya Bapak Ibu, segala kawan sekerja Allah yang luar biasa. 4 orang ini berarti mereka punya komunitas. Ada komunitas. Jadi yang lumpuh ini punya komunitas dengan rekan-rekannya. Sehingga rekan-rekannya ini berinisiatif, bertindak membawa orang lumpuh ini. Mereka mengenal siapa orang lumpuh ini. Sehingga mereka kadang-kadang bertukar pikiran bagaimana membawa orang lumpuh ini. Mau dipikul nggak mungkin. Ya, ambil solusi. Udah gotong bareng-bareng di tempat tidurnya. Jadi mereka gotong, kalau saya lihat, saya maksudnya gambaran dalam pikiran. Jadi 4 orang ini berarti kanan, kiri, muka belakang itu digotong. Kalau dulu saya ikut pramuka, kalau ada yang kecelakaan, ada alat itu kan, diusung, dibawa ke kemah untuk diobati. Barangkali seperti itu. Nah, ketika mereka membawa orang lumpuh ini kepada Yesus, bukan hal yang mudah. Ada perjuangan. Kenapa saya katakan ada perjuangan? Di zaman itu di mana Yesus ada, orang banyak sekali berkumpul dari setiap daerah-daerah di mana kalau Yesus ada di Galilea, maka mereka berbondong-bondong untuk datang. Barangkali mereka datang menyaksikan kuasa Tuhan, merasakan kesembuhan dan lain sebagainya. Jadi posisi Yesus di tengah-tengah kerumunan orang. Nah, ini orang yang membawa 4 orang ini menggotong, mengusung. Bagaimana dia bisa menerobos sampai kepada Yesus? Itu bukan hal yang mudah. Jadi di dalam satu komunitas, bagaimana harus ada perjuangan. Bukan simsalabim langsung jadi.
Tidak. Semuanya ada proses. Semuanya ada perjuangan. Karena saya katakan, kalau kita bekerja tiba-tiba tanpa ada proses itu tiba-tiba dapat pekerjaan, kita tidak merasakan bagaimana nikmatnya di proses berjuang. Karena ada firman Tuhan berkata, ketika kita menerima sesuatu secara instan, maka itu cepat hilang. Tetapi ketika kita menerima berkat Tuhan, secara proses itu akan bertahan dan kita akan menikmatinya. Dan keempat orang ini saya katakan bukan hal yang mudah. Jadi mereka punya solusi bagaimana mereka harus menerobos. Mereka punya kesatuan. Ada kesatuan. Jadi mereka satukan pikiran, perasaan. Mereka satukan, oh seperti ini yang harus kita kerjakan. Harus seperti ini. Bukan tidak ada hambatan, tetapi mereka mampu menerobos saya katakan sesulit-sulit apapun mereka bisa menerobos dengan cara kerja keempat orang ini. Jadi misalnya doa puasa share ini puji Tuhan, bulan ini ada banyak, barangkali nanti ke depannya lebih banyak lagi. Akan lebih banyak lagi. Nah saya contohkan misalnya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah ini, misalnya sini ada 100 orang. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, 100 orang ada di tempat ini. Ada 100 orang, tiba-tiba Yesus ada di tempat ini. Terus datang orang lumpuh yang digotong, yang diusung oleh keempat orang. Dia nggak bisa masuk lewat pintu itu. Dia tidak bisa menerobos. Tetapi segala sesuatu kalau sudah waktunya Tuhan, kalau memang sudah kairosnya Tuhan, maka pasti ada jalan keluar. Sesulit apapun, saya katakan sesulit apapun kondisi kita, ketika waktunya Tuhan, maka jalan itu akan terbuka. Dan tidak bisa ada orang yang mengganggu. Tidak ada orang yang bisa menutupnya, tidak ada. Ketika Tuhan buka jalan, tidak ada satu orang pun yang akan membukanya. Ketika Tuhan menutup, tidak ada satu orang pun yang dapat membukanya lagi. Jadi itu satu kebanggaan, satu keuntungan kita. Mereka diskusi, barangkali keluarga yang Tuhan Yesus datangi pasti marah lah. Masa sih rumah yang bagus tiba-tiba dia bongkar atapnya. Nah, kalau orang Manado mau bilang, mau bongkar dulu tuh atap rumah. Kalau di Manado sering jarang ada, kalau barangkali pusat kota genteng iya. Tapi kalau di pedesaan kayak saya di pedesaan itu seng, atapnya seng gitu. Untuk membongkar seng ini butuh perjuangan. Saya katakan butuh perjuangan. Kenapa? Karena sudah paten. Jadi butuh perjuangan gitu. Ada yang satu manjat tangga, karena orang Manado seringkali punya rumah tingkat. Nah kalau dia 2 tingkat seperti itu, nah 1 tingkat aja dia mau penuh perjuangan. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Nanti dia jatuh gimana? Pasti dia juga akan mengalami sesuatu. Tetapi ketika segala sesuatu mereka kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membawa orang lumpuh ini mengalami kesembuhan, mereka tidak berhitung waktu, tidak berhitung dengan tenaga yang dia buat. Bahkan barangkali tidak berhitung dengan uang. Mereka bongkar, pasti mereka akan kembalikan juga kan, mereka harus tutupi juga atap yang mereka bongkar. Butuh dana juga. Jadi mereka itu punya kesatuan hati. Ada kesatuan pikiran, kesatuan jiwa. Kenapa? Mereka bangun komunitas yang benar-benar dilandasi dengan kesatuan yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Sehingga sekalipun ada masalah, sekalipun ada kesulitan, mereka mampu terobosi. Mereka mampu untuk melewatinya. Kenapa? Karena mereka punya kesatuan. Dalam sebuah organisasi, apalagi di dalam Tuhan, kita butuh kesatuan. Kenapa sangat dibutuh kesatuan? Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Tidak. Kita butuh orang lain untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Kita punya satu tubuh. Saya satu, Sherly satu. Punya anggota-anggota tubuh, ada tangan, ada kepala.
ada mata, ada mulut, ada kaki. Yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi semua tercakup dalam satu tubuh. Demikianlah kita satu tubuh Kristus, dibangun di dalam satu komunitas untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain, untuk saling memperlengkapi yang lemah dikuatkan. Sehingga firman Tuhan berkata dalam Amsal, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Untuk itulah kita dipanggil, sehingga benar-benar keluarga kerajaan Allah tercipta di dalam setiap kehidupan kita pribadi-pribadi yang sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menikmati kebaikan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan itu berbuah. Jadi ada kesatuan. Jadi harus punya kesatuan. Kalau kita tak mau bersatu, tidak terjadi terobosan. Saya katakan dalam komunitas bukan langsung jadi, pasti ada banyak pikiran, dan pikiran ini harus disatukan. Harus ada kesatuan hati. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, rekan sekali kerja Allah, mari kita bangun kesatuan sebagai satu tubuh Kristus. Khususnya yang sudah tergabung di doa puasa Ester, kita bangun kesatuan di tengah-tengah doa puasa Ester. Dan ketika kita sudah punya kesatuan, so pasti ada kerjasama yang baik. Keempat orang ini punya kerjasama yang baik. Ketika ada kesatuan, so pasti ada kerjasama yang baik. Jadi ketika ada kerjasama yang baik, so pasti akan berjalan dengan bagus. Jangan sampai belum ada kesatuan, nggak akan mungkin timbul kerjasama. Kenapa? Barangkali yang satu, ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke muka, nggak akan mungkin bersatu. Tetapi ketika sudah punya kesatuan hati, so pasti kerjasama akan berjalan dengan lancar. Sehingga setiap program-program yang ada, pasti ada kerjasama satu dengan yang lain, ada masukan-masukan satu dengan yang lain. Karena untuk itu kita dipanggil. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya kita ingin, doa puasa harus seperti ini supaya lebih bagus. Disampaikan itu, nanti kita lakukan lebih baik. Saya katakan, kita komunikasikan dengan satu dengan yang lain. Sehingga doa puasa Ester boleh berdampak bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir ini. Ketika datang tidak sama, ketika pulang ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Kenapa? Karena ada kesatuan, ada kerjasama yang baik. Nah, ketika sudah ada kerjasama, so pasti ada ketekunan. Ada ketemuan dan kesabaran. Jadi berbahagialah kita yang setia untuk berdoa dan berpuasa. Firman Tuhan berkata, jadi payahmu tidak pernah sia-sia. Tetap tekun. Apa yang sudah dibangun, saya katakan, apa yang sudah dibangun, tekunin, jalani dengan penuh kesabaran. Karena segala sesuatu yang kita jalani dengan kesabaran, hasilnya sangat maksimal, luar biasa. Asal ada ketekunan. Jadi orang-orang yang tekun itu pasti punya power yang luar biasa. Akan berdampak pasti dengan ketekunan itu. Nah, ketika ada ketekunan, di situ pasti tetap ada halangan, ya. Ada halangan, tetapi tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah seperti keempat orang ini. Sekalipun jalan tertutup secara kasat mata, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Nah, ini yang sangat dibutuhkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita sebagai tubuh Kristus. Kita tidak pernah menyerah. Barangkali kehidupan kita di akhir-akhir ini, saya katakan, karena akhir-akhir ini dunia sekarang bukan semakin baik. Banyak kesesakan yang dialami, ada banyak kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi. Jadi kita persiapkan kehidupan kita supaya benar-benar kita tekun sekalipun ada halangan. Bapak Ibu yang luar biasa, tadinya saya tak mau ikut doa puasa Ester. Kenapa? Saya hari Sabtu memang saya ada komunitas dari Manado. Arisan Manado kemarin, hari Sabtu kemarin ada bikin acara di Ciawi, Cijeruk. Barangkali itu saya dengar ternyata ada tol Cijeruk masuk Caringin. Di kompleks itu kita ada bikin retreat daripada arisan yang dari Manado.
Dan saya memang sudah 2 bulan yang lalu sudah dibuki untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan hari Sabtu kemarin saya ngomong, tadinya saya menolak. Kenapa saya tahu saya tidak akan lepaskan doa puasa? Kenapa? Ada tanggung jawab. Kita sudah terbentuk di doa puasa, sudah ada komunitas doa puasa. Jadi kalau saya nggak ikut, kayaknya gimana rasanya gitu. Terus saya bilang gini, gimana kalau selesai khotbah saya pulang? Nah, kita acara saya khotbah itu hari Sabtu malam, dan itu masih berkelanjutan, ada doa pagi juga, saya harus pimpin doa paginya jam 6, terus ada break gitu, hari Minggu itu. Jam 12 saya pulang. Saya pulang dari Caringin menuju Balaraja karena saya tinggal Balaraja. Nyampe Balaraja setengah 5 sore. Hari Minggu setengah 5 sore harusnya saya standby di apartemen Robinson, jam 3 saya sudah standby. Sudah standby di situ karena ada jemaat-jemaat juga yang beribadah jam 5. Ya setengah 5 saya masih persiapan dari Balaraja. Ada perjuangan lagi dalam kecapean. Saya katakan ini rutenya panjang, dari Caringin menuju Balaraja, dari Balaraja menuju Robinson, dari Robinson kembali ke Bogor. Jadi berputar seperti itu. Saya katakan begini, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku sukacita. Kalau saya mengikuti secara tubuh jasmani saya akan cancel doa puasa. Kan pasti saya nego sama Tuhan. Tuhan, kemarin kan saya baru pelayanan, misalnya jauh Tuhan. Tuhan pasti mengerti gitu kan, saya nggak doa puasa untuk bulan Juni aja. Tapi nggak bisa seperti itu. Roh itu yang mengingatkan saya, jangan padamkan roh itu. Jangan malas, ini akhir zaman. Kembali mempersiapkan kehidupan kita. Ada halangan, iya. Secara manusia kalau saya ngomong ke Alex, saya izin bulan ini gitu loh. Tapi saya pikir Cihongin lagi di Lampung. Sementara baru OTW Jakarta, nanti barangkali malam dia nyampe Bogor. Jadi saya katakan, siapa yang menghandle pekerjaan Tuhan? Karena kita juga ada nantinya bulan Agustus, kita ada retreat doa puasa Esta. Jadi saya berpikir, Tuhan berikan aku kekuatan. Terus saya itu ngomong begini, Kak, ya udah apa aja gitu, pokoknya langsung gitu. Terus saya nunggu Grab, luar biasa mahalnya, 300. Itu 300 dari Balaraja ke Robinson gitu. Saya ngomong gitu, 300 tuh jumlahnya banyak gitu. Banyak sekali. Terus saya ngomong enggak, saat ke terminal naik ke Grogol. Ke Grogol itu 1 jam saya nunggu, nggak penuh-penuh. Kalau nggak penuh nggak jalan busnya. Saya berikan hikmat, coba kamu nego sama sopirnya. Kamu bayarlah 50.000 ke sopir itu, pasti dia jalan. Masa sih 50 sementara masih kosong. Dan saya memang nego sama sopirnya, Pak, kalau saya bayar 5 orang gimana? Ibu mau. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Saya katakan deh, Roh Kudus itu nggak pernah salah. Tepat gitu dia mau. Kenapa ngomong dari tadi? Ngomongnya supaya kita jalan, kan nunggu sampai 5:30 itu kayaknya 5:30 jalan. Dan puji Tuhan saya katakan segala sesuatu harus disyukuri. Apapun saya katakan secara manusia, saya katakan, kok bisa kayak begini Tuhan. Apalagi kita mau doa puasa nggak makan dan minum dalam kecapean. Harusnya saya harus ngisi susu, ada susunya, harus ada vitaminnya gitu. Tetapi kata Tuhan, ketika engkau mau mengikuti waktunya Tuhan, kehendak Tuhan, maka ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Dan puji Tuhan, tadi saya ngomong juga, kita kita survei tempat sama Kristen Bapak dan Kristen ya saya tekan terus terang. Saya dalam kondisi kecapean, kesana lagi gitu. Saya mau Tuhan berikan aku kekuatan, aku tahu tubuh ini memang lemah, tetapi roh yang ada padaku jauh lebih besar, sangat besar. Dan puji Tuhan, disuruh khotbah di sesi ketiga, bukan hal yang mudah. Tetapi itu kita melewati rintangan, halangan yang ada, cuman karena kerajaan alam yang kembali. Jadi kita pastikan yang kita pernah menyerah,
kita tetap tekun. Nah, semuanya itu sudah ada beberapa bagian. Ada kesatuan, ada kerjasama, ada kesabaran, ada ketekunan yang diakhiri, ada kasih. Nah, kasih ini yang akan mempersatukan kita. Kasih ini akan membuat kita menjadi dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Kasih itu adalah Yesus sendiri. Jadi ketika kita ada kasih, so pasti kita akan saling tolong menolong satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling bergandengan tangan. Nggak ada merasa lebih, oh aku lebih, kayak udah di awal-awal. Kita semua sama di mata Tuhan, tetapi kita punya fungsi yang berbeda-beda, yang digalakkan untuk mempersatukan, untuk memperlengkapi sebagai satu tubuh Kristus yang dibangun di atas kebenaran itu sendiri. Sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang punya nilai. Dimanapun engkau ditempatkan, engkau punya nilai. Nilai apa? Nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun engkau bergaul dengan orang-orang yang cerewet, ada nilai kerajaan Allah dalam kehidupan pribadi dan tidak akan terkontaminasi. Sekalipun engkau di dalam posisi apapun, nilai kerajaan Allah itu tidak pernah pupus dalam kehidupan pribadi. Nilai itu tetap ada dan menjadi milik kehidupan pribadi ketika engkau tetap benar-benar hidup melekat dengan Tuhan. Jadi ketika engkau datang di tempat ini, aku punya masalah ini. Jangan curhat sama manusia ya. Punya lutut, punya tangan, punya mulut, ngadu sama Tuhan. Dia yang punya langit dan bumi. Jangan ngadu sama manusia. Jangan ngadu sama manusia, jangan curhat sama manusia. Manusia itu terbatas loh. Bahkan nantinya akan menjadi bahan gosip. Tetapi jadikanlah dirimu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada jam-jam yang doa yang engkau bersama dengan Tuhan yang tidak bisa engkau tiadakan. Harus punya jam-jam doa, harus punya jam-jam baca firman Tuhan. Kenapa? Akhir-akhir ini banyak kesesakan, banyak kesulitan. Kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan, tidak hidup kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan terlimpas. Kita menjadi orang-orang yang putus pengharapan. Bahkan barangkali kita menjadi orang-orang yang murtad karena kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi ketika kita hidup di dalam naungan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kasih Kristus, pasal sekalipun ada masalah gonjang-ganjing seperti itu, engkau akan tetap berdiri teguh berkata bersama dengan Tuhan, aku kuat keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu dengan sekerja Tuhan yang luar biasa, barangkali kita semua sudah terlibat dalam pelayanan, punya komunitas yang di setiap gereja kita jadi berkat. Jangan jadi bagi satunya. Kenapa? Karena Kristus sudah menembus kehidupan kita. Sama seperti 4 orang ini punya hubungan yang baik dengan orang yang lumpuh ini, sehingga orang lumpuh ini mengalami pertolongan Tuhan. Demikian juga kita menjadi berkat bagi orang yang bermasalah. Barangkali ketika kita temui di tempat komunitas kita ada yang sakit, jadilah sebagai pembawa berkat, mendoakan, menolong dia, supaya dia ada kekuatan yang baru. Jangan sampai ditinggalkan orang yang membutuhkan pertolongan. Rangkul, bawa di dalam doa. Ketika ada orang yang butuh biaya, sebisa yang engkau kerjakan itu. Berilah seperti firman Tuhan tadi. Jangan tahan-tahan berkatmu. Jangan engkau pakai sendiri berkat Tuhan. Itu berkat Tuhan bagi banyak orang, untuk berbagi, bukan untuk dirimu sendiri. Kalau engkau untuk dirimu sendiri, engkau mengasihi dirimu, padahal Tuhan kata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiran dan kekuatan, dan kasihilah orang lain, karena untuk itulah engkau dipanggil. Jadi mari jangan sampai kita kunjung kata orang Manado. Pelit,
membedakan. Nah, kalau kita punya ada yang lebih berbagi bagi orang yang membutuhkan, kenapa? Kita menyalurkan berkat Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan mengalir seperti sungai yang tidak akan pernah putus untuk mengalir. Jadi kalau kita sudah diberkati Tuhan, jangan pencuri, jangan pelit. Apalagi mau kasih persembahan. Sekarang kita itu persembahan sudah gak ada yang gencet-gencetin. Saya katakan seberapapun yang kau berikan sama Tuhan, Tuhan tahu. Tetapi jangan dikucek-kucek seperti ini gitu. Kenapa saya katakan berarti kita tidak menghormati Tuhan? Apa Tuhan butuh duitmu? Tidak. Tuhan punya segala sesuatu. Tetapi yang Tuhan butuhkan hatimu. Berarti kalau kau kucek-kucek begitu, seperti itulah hatimu. Itu mengingatkan kita. Kita kan sudah diberkati. Barangkali masing-masing kita punya takaran. Saya sama dengan Pesta Agus barangkali gak sama saya sama, tapi saya sudah merasa cukup. Pesta Agus juga sudah merasa cukup, jadi dia bisa berbagi. Kok kalian merasa cukup sudah berbagi, jadi jangan kita samakan takar kita akan samakan takaran Tuhan untuk kita. Oh, kita harus sama dengan Pak Alex, dengan Pak Agus. Nggak bisa seperti itu. Masing-masing kita sudah punya takaran berkat Tuhan. Dan masing-masing itu kita kelola dengan baik. Jadi kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, karena Allah itu adalah kasih, saling berbagi. Kalau engkau merasa lebih, beri yang terbaik bagi Tuhan. Ada orang yang membutuhkan, salurkan berkat. Sekalipun tak seberapa. Tak seberapa, saya katakan sekalipun tak seberapa. Tetapi engkau sudah menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Padahal engkau tak punya duit, ada waktumu untuk berdua dengan sahabatmu. Pergunakan itu, lakukan, kerjakan itu, karena kita sudah memberkati dia lewat doa kita. Itu untuk itulah kita dipanggil. Masing-masing kita punya fungsi yang berbeda-beda. Tapi di dalam semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita pulang kembali ke gereja kita masing-masing, menjadi berkat, di tempat tinggal kita menjadi berkat, di keluarga kita menjadi berkat. Sekalipun saya katakan dalam keluarga pasti ada gesekan antara kakak beradik, antara suami istri. Tetapi janganlah membawa terang. Jangan sampai kita akan terkontaminasi. Tetapi kita menjadi pembawa damai bagi keluarga. Karena untuk itulah kita dipanggil. Sehingga benar-benar dimanapun kita ditempatkan, apakah kita mau ditempatkan di tengah-tengah orang pengemis, kita tetap akan punya nilai. Di tempat kita dimana ditempatkan, kita tetap punya nilai, yaitu nilai kerajaan Allah dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Satu kesatuan yang luar biasa. Ada kerjasama, ada ketekunan dan kesabaran yang akan diakhiri dengan kasih. Kasih menutupi banyak dosa. Jadi ketika kita punya kasih, menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya yang kita berdiri dan kita berdoa. Betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kebenaran firman Tuhan telah disampaikan di malam hari ini. Biar Engkau Roh Kudus lebih lagi menerjemahkan bagi setiap kehidupan kami masing-masing. Supaya firman itu akan bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah. Bahwa benar-benar kami adalah keluarga kerajaan Allah yang menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang datang di tempat ini sebagai hamba-hamba Tuhan terus diperlengkapi sehingga menjadi hamba-hamba Tuhan yang militan, yang berdampak karena ada kasih Kristus mewarnai setiap hamba-hamba. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang melayani, menjadi seorang pelayan-pelayan yang setia, bertanggung jawab, ada ketekunan, ada kesabaran Tuhan. Oh, ada kerjasama yang baik sehingga benar-benar menjadi seorang pribadi punya figur bahwa Tuhan yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami masing-masing punya gaya hidup kerajaan Allah yang di dalamnya Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.
kami yang datang dengan sakit penyakit, firman Allah oleh bulu-bulu sembuhkan. Bapa, diberkatilah setiap kehidupan kami. Apa yang kami lakukan di doa puasa bulan Juni ini, Tuhan, Tuhan memperhitungkannya. Tuhan akan mengembalikan berkat-berkatnya, berkat kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani. Kami akan mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan sesuai dengan takaran dan ukuran yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami, sehingga benar-benar kami menjadi berkat bagi banyak orang yang di dalamnya Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa untuk Bapak saya Esther ini dengan punya program nanti bulan Agustus tanggal 1 ada retreat Tuhan berkarya, dana yang dibutuhkan. Kami yakin, kami percaya Engkau sumber di atas segala sumber, sanggup melakukan mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Engkau yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Itu yang kami percaya di dalam nama Yesus, bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Diberkati Bu Novi sebagai ketuanya Tuhan, biar ada hikmat Tuhan, bahkan nanti Tuhan dana-dana kami yakin Tuhan sudah mencukupinya dalam nama Yesus. Semua tim yang ada Tuhan, Engkau memberkati khususnya Pak Alex, ada hikmat kekuatan daripada Tuhan menyertai hamba-Mu, sehingga benar-benar doa puasa ini berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan diberkati setiap hamba Tuhan yang sudah melayani, Tuhan mengembalikan pengurapan yang daripada Tuhan, sehingga benar-benar pada bulan depan lagi ada banyak jiwa-jiwa yang datang mencari wajah Tuhan lewat doa dan puasa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk Pak Supratman yang sementara dirawat di rumah karena sakit penyakit. Tuhan Kau pulihkan dia di dalam nama Yesus. Kau sanggup mengubah keadaan kondisi fisiknya di dalam nama Yesus. Demikian juga Ibu Sandra, saudara daripada Ibu Dina Tarore, Tuhan jamah yang sementara dirawat di ICU. Tuhan berkarya dengan luar biasa. Apapun yang terjadi semuanya baik untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberikan kekuatan bagi Ibu Dina dan biarlah menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan rekan-rekan kami yang tidak sempat hadir karena ada sakit, dipulihkan, disembuhkan, bahkan ada sesuatu yang berhalangan, ya sukacita shalom Tuhan menyertai hidup mereka, sehingga pada bulan depan nanti kami akan bertemu, membangun satu komunitas, memuji menyembah Tuhan, karena di atas pujian penyembahan Engkau bertata, Engkau hadir dan melakukan perkara yang luar biasa. Diberkati Yanca, ada pengurapan sekeluarga yang tempat ini, biar pakai mereka lebih lagi menjadi keluarga yang berkemenangan, jadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Demikian juga Yogi diberkati, Ibu Dina Siaga, Ibu Alim, Tuhan berkati Bu Regi beserta suami, bahkan tim yang ada dalam perlindungan Tuhan semakin lagi, semakin dahsyat di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi Bu Regi dan suami beserta tim yang ada dalam nama Yesus. Bahkan diberkati hamba Pesta Bapak di dalam pelayanannya sebagai seorang gembala, dan berkati Pesta Agustano, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan ini tempat di mana mereka melayani, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Penginjilan Pak, biar ditengkerkan, memberkati dimanapun Tuhan utus dia untuk melayani. Di sana kebenaran firman Tuhan disampaikan, keselamatan terjadi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami semua, kami yakin kami sudah menerima berkat kemuliaan Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Dan kami sebentar kami akan beristirahat. Damai sukacita Tuhan menyertai kami. Tempat ini kukus tutup dengan darah, bahkan area ini kami lepaskan berkat di dalam nama Yesus. Dan pujilah Tuhan, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat Tuhan malam hari ini. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan, terima kasih pada sudah selesai. Balik mau sampaikan dulu. Salam, jangan diberkati. Amin. Pengumuman ya. Besok pagi kita ada pujian penyembahan yang dipimpin Regi, suaminya dan tim.
Ya, besok pagi jam 5 pagi kita ada pujian penyembahan. Terus kita